Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Habib Salim Segaf Al-Jufri dan seluruh jajaran Majelis Syuro PKS. Yang kami hormati Presiden Partai Keadilan Sejahtera Bapak Ustadz Ahmad Saihu, para kolega kami, para ketua umum partai politik, para tokoh nasional yang hadir, yang kami hormati, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera, Habib Abu Bakar Al-Habsyi, yang kami hormati seluruh jajaran pengurus PKS, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten kota. Di kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehendaknya pada siang hari ini kita dapat menghadiri acara milad Partai Keadilan Sejahtera yang ke-20. Semoga kita semua senantiasa dalam kesuksesan, kesehatan, dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam mari kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya, baik secara pribadi maupun Ketua Umum Partai Golkar, mengucapkan Dirgahayu Partai Keadilan Sejahtera yang ke-20. Dengan bertambahnya usia PKS, semakin memberikan kontribusi bagi kemajuan umat, kesejahteraan rakyat, serta kemajuan bangsa Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Bagi Partai Golkar, PKS adalah salah satu mitra kerja politik yang penting, dan sebagai sesama partai politik, tentu kita memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan cita-cita pendiri bangsa untuk menciptakan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia. Walaupun secara politik praktis kita kerap kali memiliki cara masing-masing yang berbeda dalam tujuan kebangsaan tersebut. Partai Golkar sesuai dengan ideologi kekaryaan selalu memilih untuk berada di dalam pemerintahan. Dalam perkembangan dinamika politik kebangsaan, Partai Golkar selalu memiliki peran penting sebagai tanggung jawab kebangsaan dalam membangun masyarakat Indonesia. Tentu posisi ini berbeda dengan jalan yang diambil oleh Partai Keadilan Sejahtera. Namun kita saling menghargai posisi masing-masing karena tujuan kita sama, membangun bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan kesejahteraan sebagaimana kami juga miliki dalam visi kesejahteraan, kita tidak bisa bekerja sendiri. Kita memerlukan kerjasama dan kolaborasi antar komponen anak bangsa. Kerjasama, sinergi, dan kolaborasi sangat penting tanpa memandang suku, agama, golongan, kelompok, dan identitas lainnya. Bangsa Indonesia dibangun atas kesepakatan bersama untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kerjasama, sinergi, dan kolaborasi semakin menemukan momentum saat kita mengendalikan COVID-19 menuju pemulihan ekonomi yang lebih baik, dan dalam penanganan COVID, kita masuk dalam transisi ke arah endemi yang telah berjalan selama 2 tahun terakhir ini. Terkait dengan pemulihan ekonomi, alhamdulillah, pertumbuhan ekonomi dalam 6 bulan terakhir, pertumbuhan sudah mencapai di angka 5%, dan ini lebih tinggi dari rata-rata negara lain, termasuk negara maju seperti Amerika maupun China. Dan pertumbuhan angka inflasi pun berada dalam taraf ataupun tingkat yang dapat dikendalikan di angka 3,47%. Dengan pertumbuhan tersebut, pendapatan per kapita ini setara dengan 4.300 atau naik 62,2 juta dibandingkan sebelum pandemi di tahun 2019 sebesar 59,3. Di visi kesejahteraan 2045 Partai Golkar, Indonesia ditargetkan untuk lolos dari middle income trap di tahun 2035 dengan kisaran di atas 12.000. Apa yang harus kita lakukan mulai sekarang sampai dengan persiapan tahun 2045 nanti? Pertama dan utama, pembangunan manusia.
ketahanan kesehatan, penguasaan teknologi. Kedua, pembangunan ekonomi yang berbasis kepada nilai-nilai multilateral ataupun kepada global supply chain. Meningkatkan produktivitas, mendorong blue dan green economy, serta circular economy yang utamanya membangun pembangunan berkelanjutan sesuai dengan target-target dari SDGs. Ketiga, memperkuat tenunan sosial dan tenun kebangsaan Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, kami optimis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju di tahun 2045, dan optimisme ini terus kita bangun dengan berkolaborasi dan bersinergi. Kemajuan, keragaman, ini harus kita jadikan modal dasar bagi kemajuan bangsa. Marilah kita bangun rasionalitas politik, terutama menghadapi pemilu 2024, kepentingan negara, kepentingan kebangsaan merupakan tujuan utama kita, bukan memperjuangkan identitas masing-masing. Kita tidak ingin politik identitas mengoyak tenun kebangsaan kita. Partai Golkar terbuka untuk berkolaborasi dan bekerja sama dengan partai-partai yang mempunyai tujuan yang utama, termasuk dengan Partai Keadilan Sejahtera, karena kami meyakini PKS juga memiliki tujuan yang sama, mewujudkan kesejahteraan, keadilan sosial, dan membangun kebersamaan untuk kebangsaan. Demikian kami ucapkan terima kasih, dan saya izinkan membawakan pantun. Dua sahabat lama tak jumpa, bertemu bahagia di bawah lentera. Golkar dan PKS punya cita-cita sama, membawa Indonesia menuju sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.